Ya, jadi kan jelas ya. Yang pertama kita tanya dulu produknya tersebut, kita tentukan. Topik kita kali ini menarik nih ya. Punya bisnis baru, terus gimana sih cara untuk memasarkan bisnisnya ya? Yuk, sebelum kita simak lebih jauh, kita simak dulu yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nomelani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif. Dan saat ini bersama dengan saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo Ibu. Ya, gimana kabarnya Coach? Baik. Ya. Coach, ini nih kita kali ini bahas sesuatu yang menarik ya Coach ya. Jadi yang baru punya bisnis itu pengen tahu nih gimana sih langkah pertama apa sih kira-kira yang perlu dilakukan gitu. Oke. Kebetulan ini juga memang ada yang nanya sih ya. Jadi ada yang nanya di Instagram saya. Jadi saya pikir jadi kebetulan dia bisnisnya adalah fotografi. Jadi bisnis fotografi, kalau ditanya apa sih yang dibutuhkan pertama? Yang pasti adalah produknya dulu dong. Produknya dulu. Jadi gini Bu Ana, kalau saya kasih gambarannya, ketika kita mulai ngomong bisnis, yang pertama bisnis apapun ya, bisnis apapun. Misalkan kita bisnis makanan, berarti bisnis makanannya kita bikin makanan apa? Kalau bisnisnya adalah fotografi, berarti fotografi yang seperti apa? Jadi kalau kita ngomong produk tuh ada dua pendekatan Bu. Dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan product driven. Jadi artinya product driven. Jadi artinya kita create dulu produknya seperti apa. Produk ini nanti mau dijual kemana. Itu product driven. Tapi ada yang disebut namanya customer driven. Customer driven artinya produk yang kita mau jual, kita ngecek dulu marketnya mintanya apa. Kalau market mintanya apa, itu yang kita jual, itu disebut namanya customer driven. Nah, jadi balik lagi nih, produknya mau yang mana dulu? Biasanya ada produk dulu yang diciptakan, atau memang kebetulan ada sebuah produk yang dilihat kebutuhan customernya apa. Nah, jadi balik lagi nih. Nah, misalkan kita bicara mau apapun lah jawabannya, apakah itu customer driven, apakah product driven, itu urusan nanti. Yang penting kita tahu, kalau customer driven kan berarti artinya dia melakukan riset kepada customer, produk apa yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sudah punya produk, kita tentukan dulu Bu, yaitu adalah buyer persona. Buyer persona artinya ini mau dijual ke siapa Bu? Kalau sudah customer driven kan gampang ya Bu. Kita udah nentuin ini apakah remaja, apakah ini adalah anak-anak, apakah ini ibu-ibu, apakah ini bapak-bapak, berarti produknya sudah clear. Berarti kan customer driven clear. Tetapi beda kalau kasusnya adalah product driven. Setelah produk jadi, kita tentukan target marketnya siapa. Ya, target market. Nah, setelah target market sudah ditentukan nih, kita sudah nentukan target marketnya siapa, kita mau jual kemana sudah clear. Berarti yang berikutnya apa Bu? Tentukan dulu kita ibaratnya gini, kita tentukan kita mau buat nama produknya apa, kita sebut namanya logonya apa. Nah kayak gitu Bu. Nah ketika ngomong logo nih, kita ngomong logo ya. Nah saya sambil ngecekin dulu data, jadi kebetulan ada catatan saya nih Bu. Ketika kita sudah mau ngomongin logo, tapi sebelum ngomongin logo, ada beberapa hal yang harus dicek dulu nih Bu. Yang pertama adalah tentukan dulu tujuan produk ini kenapa harus ada. Misal kita contoh ya Bu ya, kita ngomong kue, jadi yang paling gampang deh. Nah tujuannya Bu ya, kenapa sih, misalkan kue apa? Misal kita bicara kue apa Bu? Kue tart gitu ya. Kue tart. Oke, kue tartnya kue tart yang biasa atau kue tart khusus untuk orang tertentu atau punya misalkan untuk vegan atau kue tart? Vegan mungkin. Oke, misalkan vegan ya, kita bicara vegan. Oke, misal kita bicara ya, ini kita diskusi adalah kenapa sih tujuan produk itu ada, kenapa Bu? Karena ada yang minta. Nah itu customer driven. Tapi mungkin kita coba masuk lebih dalam Bu. Apa sih tujuan produk itu ada? Misal untuk membuat orang lain hidupnya lebih sehat. Bisa jadi Bu ya. Jadi produknya untuk lebih sehat. Jadi artinya tujuan produk itu ada apa? Jadi bukan kayak kita jual kopi, tujuan jual kopi untuk apa? Nggak bisa main cuman buka begitu aja, nggak bisa. Jadi tujuannya apa? Kalau bisnisnya fotografi berarti tujuan kamu ada bisnis fotografi ini tujuannya apa? Itu dulu Bu.
Clear ya Bu? Oke. Nah yang kedua setelah itu adalah apa visinya? Visi kenapa produk ini tujuannya apa sih? Menciptakan untuk membantu apa sih? Visinya untuk membantu siapa? Nah ini produknya. Artinya masa depan itu seperti apa sih dengan dunia fotografi itu? Kalau di dunia fotografi, kalau misalkan makanan berarti kue tart vegan itu di masa depan tuh seperti apa sih yang dia mau? Misalkan contoh seperti itu. Visinya apa? Yang berikutnya yang ketiga adalah bagaimana caranya, apa yang harus Anda lakukan supaya produk itu bisa diterima di masyarakat. Jadi misinya apa? Jadi bagaimana Anda menciptakan masa depan tentang produk itu. Itu artinya apa itu misi. Nah setelah itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang paling penting dari sebuah produk. Misalkan kita ngomong kue tart vegan, berarti yang paling penting apa Bu? Nilai-nilai yang paling penting. Misal satu, kesehatan misalnya. Yang kedua, enak misalnya. Yang ketiga apa? Unik gitu loh. Yang keempat apa? Higienis misalnya, seperti itu Bu ya. Jadi itu nilai-nilai apa yang mau diterapkan. Itu dulu Bu, sebelum kita menentukan produk. Mungkin Ibu ada yang bertanya dulu? Jadi step-stepnya apa aja tadi? Yang pertama adalah sahabat sales juga ini ya. Ya, jadi kan jelas ya. Yang pertama kita tanya dulu produknya tersebut, kita tentukan customer driven atau product driven. Kalau mama customer driven berarti sudah jelas target market. Kalau product driven berarti target market belum ada. Jadi kita tentukan, bikin dulu target marketnya, dijual ke siapa. Setelah sudah kita tentukan apa tujuan produk itu ada, apa visinya produk itu ada, misinya apa, dan nilai-nilai apa yang paling penting dari sebuah produk itu biar dikenal oleh masyarakat. Itu baru itu. Kita belum ngomong logo nih, belum ngomong logo. Bukan ngomong logo. Kita belum menentukan kita mau pakai merek apa belum, gitu Bu. Oke, ada pertanyaan dulu Ibu, silakan. Oke, jadi pertama ditentukan dulu ya Coach ya, siapa ini targetnya ya. Kalau sudah ada targetnya, baru logonya kita tentukan. Merek. Nama mereknya apa? Jadi kalau sudah dapat semua visi misi seperti apa, baru kita ngomong merek. Ya. Selanjutnya kalau sudah ada merek, baru bikin logo gitu ya. Nah tapi gini, ini menarik Bu. Kalau kita ngomongin tentang merek nih Bu, merek ya, kita bicara merek ya. Ternyata ada caranya lo bikin merek Bu, supaya merek itu bisa diterima, merek itu bisa bagus diterima masyarakat ya. Ini sampai saya lihat catatan saya ya. Mungkin kalau Anda lihat ya. Jadi gini, pertama ketika mau buat merek, sebelum buat merek, tentukan dulu Bu, diferensiasi Anda, apa pembeda Anda. Apa pembeda Anda dibanding kompetitor. Kalau kita tidak ada pembedanya, maka customer bingung. Kamu siapa ya? Produk kamu omongan sama, terus kenapa saya harus beli? Bukan kayak itu yang terjadi. Banyak orang-orang yang bikin bisnis yang tidak ada bedanya dengan orang lain. Ya memang kalau mama kompetisi kita bisa memakai konsep namanya nanti pakai Blue Ocean Strategy. Nah itu ada konsepnya lagi yang nanti akan bisa dibahas. Gitu ya Bu ya. Nah setelah sudah, barulah kita menuliskan, kita mulai diskusi nih Bu. Kita mau bikin pakai merek apa. Nah bagaimana caranya kita menentukan merek apa. Nah ini yang menarik Bu. Yang pertama adalah tuliskan kata sifat yang menjelaskan produk atau servis Anda. Menjelaskan kata sifat. Misalnya, kata sifat kan bisa macam-macam ya, sifat keterangan dan sebagainya. Misalnya contoh, enak, gurih. Ya Bu ya, misalkan biru, warna kan, keterangan juga kan Bu ya. Dan bisa macam-macam. Menyenangkan, happiness gitu ya. Nanti kalau misalkan mau bikin kue tartnya bisa aja bikinnya happiness tart gitu ya, misalnya happiness cake shop, bisa, terserah. Jadi pilih dulu kata sifat. Oke Bu, clear ya. Yang kedua adalah coba jelaskan apa sih yang customer mau berkaitan produk dan service itu. Misalkan bilang customer mau sehat, berarti bikinnya apa? Health cake shop misalkan. Ya enggak? Apa sih yang customer mau? Misalkan clean misalkan. Jadi clean apa misalnya? Vegan clean cake shop misalnya, seperti itu. Itu yang kedua Bu, mereknya. Yang ketiga adalah menjelaskan, kita bisa coba cari asosiasi bebas dari kata-kata tersebut. Jadi misalkan kata sembarangan aja. Kita bisa nyebut lautan, misalnya laut mati misalnya, laut mati cake shop, bisa aja, terserah apapun. Jadi dari gambaran tersebut kita bisa menciptakan mau pakai merek apa berdasarkan itu. Begitu Bu Ana.
Oke. Wah, berarti merek pun juga itu ada tahap-tahapnya ya, Coach, Ada ya? tahapnya. Terus ada yang perlu diperhatikan juga. Perlu gitu diperhatikan dan perlu diskusi. Seperti, pemilihan nama, merek, pakai kata sifat gitu ya. Betul. Nah, nanti kemudian setelah itu tinggal terserah nih. Kita dari kalimat-kalimat yang udah kita kumpulkan diskusi, kita mau buat konsep nama berdasarkan apa? Satu, mungkin berdasarkan nama founder. Misalnya Antonius Arif Cake Shop gitu bisa aja, boleh silakan gitu ya. Itu misalkan kayak gitu. Nah, atau kayak yang sekarang apa ya? Geprek Bensu tuh, itu kan juga nama Ben sebenarnya. Onsu, ya. Ruben Onsu misalkan. Atau berdasarkan deskriptif, artinya menjelaskan produknya tentang apa, menjual apa. Jadi deskriptif, misalkan ada tentang handphone, berarti jelasin handphone gitu ya. Jadi itu kayak contoh deskriptif. Atau dari fabrikasi, itu bisa juga berupa fabrikasi. Jadi fabrikasi misalkan contoh yang paling sederhana ya, Aqua. Itu fabrikasi orang air kok, Bu. Makanya juga ada yang pakai merek Tirta. Tirta kan air artinya. Nah, kayak gitu. Atau juga berupa bisa metafora. Metafora ke contoh apa, Bu? Nike itu metafora. Logo gitu kan, sus gitu ya. Atau bisa pakai merek misalnya metafora, misalnya Ganesha kan gajah tuh. Berarti logonya gajah kayak gitu, Bu. Bisa juga adalah singkatan, Bu. Contoh DKNY. Itu apa? Donikara New York. Gitu ya, Louis Vuitton, LV, nah kayak gitu, itu contoh. Atau bisa juga berupa gabungan dua huruf menjadi satu, Bu. Facebook, face muka, book buku. Nah, jadi Facebook, nah kayak gitu, Bu. Jadi dua kata sambungan. Dua, kalau bilang buku buka apa itu? Buku muka ya, istilahnya kalau begini. Nah, tapi dua kalimat menjadi bagian satu. Nah, itulah adalah pemilihan judul brand yang mana kita mau lakukan. Begitu, Bro. Jadi nanti kita mulai mikir nih, misalkan merek tertentu gitu ya. Misal Bu Ana mau bikin bisnis kue, namanya pakai nama anak gitu ya, Janice gitu ya. Dapat ya? Jadi dalam konsep ini artinya kalau bikin bisnis udah clear, Bu. Yang kebanyakan kenapa gagal adalah mereka nggak ada membedakan uniknya apa. Uniknya apa, target marketnya nggak ada, jadi mau jual kemana pasti nggak bisa sih, Bu. Itu gambarannya. Wah, menarik sekali ya. Jadi kalau sahabat sales yang mau buka bisnis baru, mungkin bisa konsultasi. Oh, bisa. Gitu ya. Ya, konsultasi tentunya konsultasi yang sesuai dengan profesionalisme ya. Ya, betul, sesuai dengan profesionalisme ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu topik kita kali ini. Kita masih ada topik-topik lain yang menarik sehubungan dengan bisnis baru. Betul, ini ya. karena kita masih belum selesai nih. Nanti mungkin di topik berikutnya adalah bahas apa sih, Bu ya, kayaknya tentang bagaimana cara memasarkannya. Ya. Wah, ini seru banget kan? Iya, ini dia nih. Nanti kalau nggak salah di sesi 3 adalah bagaimana cara membesarkan. Membesarkan ya. Waduh, banyak sekali ini ya. Oke, ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu topik kita kali ini. Nanti topik kita yang berikutnya pastinya lebih menarik lagi ya. So, stay tune di channel YouTube Antonius Arif. Dan gimana kalau ada yang mau ikut pelatihannya ya, Coach ya? Di salesuniversity.id itu untuk training platform online kita, atau bisa mengundang kami masuk ke corporaconsulting.com, atau di deskripsi ada nomor telepon Ibu Ana, nanti Anda bisa kontak, Anda bisa diskusi. Kalau mau mengundang kami langsung datang ke tempat Anda, dan yang kami bisa membantu meningkatkan, karena pengalaman kami selama ini per hari ini adalah kita bisa meningkatkan closing ratio sampai 2-3 kali lipat setelah sampai selesai pelatihan, dan termasuk untuk meningkatkan omset tentunya. Itu aja mungkin, dan sukses buat Anda dan salam performan. Bye-bye.